Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Rapsanjani dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil kerja praktik saya yang berjudul Perlakuan Aset Tetap pada Neraca Tahun Anggaran 2021 di Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Pertama-tama ada latar belakang. Laporan kerja praktik ini akan menampilkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Puslitbang Biomedis dan Teknologi Kesehatan atau Badan Litbangkes. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Litbangkes telah selesai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tahun 2011. Pembahasan dalam laporan kerja praktik ini adalah mengenai bagaimana cara Litbangkes dalam menentukan perolehan harga dan pengeluaran selama penggunaan aset tetap, serta penetapan, penyusutan, dan penyajian aset tetap pada neraca. Apakah telah sesuai standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan? Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kasus dengan cara memperoleh fakta-fakta mengenai kebijakan perlakuan akuntansi aset tetap. Dari penelitian yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari sampai dengan 6 April ini, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa kebijakan perusahaan dalam perlakuan akuntansi aset tetap masih belum sesuai dengan PSAK nomor 16 tahun 2011. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan, Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Tanggal berdiri 12 Desember 1975. Alamat Jalan Percetakan Negara nomor 23A, Jakarta Pusat. Jenis perusahaan laboratorium. Jumlah pegawai ada 162. Produk, jasa atau pelayanan kesehatan. Email humas.bkpk@kemenkes.co.id. Selanjutnya kedudukan dan koordinasi. Praktik kerja lapangan telah dilaksanakan pada Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, yang merupakan salah satu bagian dari Badan Penelitian dan Pengembangan selama melaksanakan kerja praktik. Mahasiswa ditempatkan pada Deputi Administrasi dan Sarana Laboratorium. Tugas pokok fungsi deputi tersebut diantaranya adalah melakukan penanganan logistik, lab rutin dan proses hibah, pengumpulan data pengadaan barang dan jasa di laboratorium. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut PES 2016 nomor 10, secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Lanjut, menurut Revision Baswir 2016, pengertian akuntansi pemerintah menurut Revision Baswir adalah akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya adalah bidang akuntansi yang berkaitan antara lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintahan berdasarkan pengertian akuntansi menurut Abdul Halim 2012 adalah mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. Selanjutnya ada aset pada sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada permasalahan saat pelaksanaan kerja praktik mahasiswa. Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sedang menyusun laporan keuangan audit tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, aset tetap pada neraca per 31 Desember merupakan realisasi belanja modal pada laporan realisasi anggaran tahun 2021. Namun, 20 demikian terdapat realisasi belanja modal yang bukan merupakan aset tetap, yaitu merupakan hutang tahun 2020. Selanjutnya ada solusi dari permasalahan di atas. Yang pertama, dilakukan administrasi pengajuan koreksi ke kantor Perbendaharaan dan Kas Negara PKKN sebagai usulan koreksi belanja modal. Dan yang kedua, dibuatkan surat keluar kepada KPKN untuk dilakukan koreksi pada laporan keuangan. Hal ini dilakukan otorisasi laporan keuangan United tahun 2021 telah selesai dilaksanakan pada bulan Januari 2021, sehingga Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan tidak dapat melakukan koreksi sendiri. Yang ketiga, selanjutnya koreksi dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan (SIMAK) oleh KPKN. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari laporan kerja praktik ini. Kerja praktik mahasiswa dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Litbangkes yang merupakan salah satu instansi pemerintah. Instansi pemerintah juga melakukan akuntansi yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK RI. Penyusunan laporan keuangan Balitbangkes mengacu pada sistem akuntansi pemerintahan dan bukan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Litbangkes melakukan administrasi, perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan pada akuntansi melalui SIMAK dan SIMAK BMN. Kedua sistem tersebut merupakan alat bantu dalam menyusun laporan aset tetap pada neraca dan laporan laporan barang milik negara. Dan selanjutnya ada saran dari kesimpulan di atas. Hasil kerja praktik mahasiswa diketahui bahwa selain hal yang dipelajari selama mahasiswa berkuliah, terdapat standar akuntansi pemerintahan yang dilaksanakan pada instansi pemerintah. Hal tersebut merupakan hal yang baru bagi pengetahuan mahasiswa. Standar akuntansi pemerintahan sangat perlu lebih diperkenalkan kepada mahasiswa, terutama siklus pelaporan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dimaksud agar mahasiswa tidak hanya mengenal konsep dasar akuntansi pemerintahan Indonesia, tetapi mahasiswa juga mengetahui proses pelaporan akuntansi pemerintahan Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.